Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 siswa-siswi SMA Negeri 7 Depok akan menampilkan video praktek tentang elektrolit dan non-elektrolit dengan anggota Firly Nabila Amelia, Syifa Khairunisa, Ria Utami, Sania Rohito Labab, Nadiyatul Islami, Muhammad Razi Syekh Fauzan Ramadan, Al-Fikri, dan Elang Joko Jafar Gani. Pengertian elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Lalu, bagaimana cara elektrolit menghantarkan listrik? Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik disebabkan adanya muatan yang bergerak. Muatan tersebut dihasilkan dari ion-ion yang dihasilkan molekul dalam larutan tersebut. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, ataupun berupa senyawa kimia lainnya. Elektrolit umumnya berbentuk asam, basa, atau garam. Bahan-bahan yang dibutuhkan meliputi gula, garam, kunyit yang sudah diparut menjadi cairan, buah jeruk asam manis, buah pir, dan juga buah mangga. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu paku berukuran 7 cm sebanyak 2 buah, 2 buah lampu bohlam, plat tetes, voltmeter, cairan aquades, 2 buah air lemenger, gelas beker, alu dan mortar, saringan, sendok makan, pipet tetes, kabel 7 buah, dan baterai sebanyak 2 buah, dan yang terakhir yaitu pisau. Kandungan yang ada pada bahan yang pertama itu ada jeruk asam manis, yaitu asam sitrat, potasium, magnesium, kalsium, natrium. Yang kedua ada mangga, yaitu air, sukrosa, ion mineral, asam sitrat. Yang ketiga ada serat pir, yaitu air, asam sitrat, asam malat, kalium, dan natrium. Yang keempat itu ada kunyit, yaitu kurkumin, turmeron, dan kalebin A. Yang kelima itu ada gula, yaitu glukosa, fruktosa, serta sukrosa. Yang keenam ada garam, yaitu natrium klorida, kalium nitrat, kalsium klorida, dan juga magnesium sulfat. Cuci bersih mortar dan alu dengan cairan aquades. Membuat cairan mangga. Membuat cairan mangga, yang pertama harus mengupas mangga menjadi 2 bagian. Tuangkan mangga ke dalam mortar dan haluskan menggunakan alu. Saring mangga menggunakan saringan yang di bawahnya sudah ada gelas beker. Potong buah pir menjadi 2 potong. Tuangkan pir ke dalam mortar dan haluskan menggunakan alu. Masukkan pir ke dalam saringan yang di bawahnya sudah ada gelas beker. Saring sehingga menghasilkan sebuah larutan. Kupas buah jeruk lalu saring jeruk hingga menghasilkan sebuah cairan jeruk yang sempurna. Garam ke dalam elemeter sebanyak 40 ml. Lalu tuangkan aquades sebanyak 40 ml sehingga total di dalam elemeter adalah 80 ml. Aduk garam menggunakan batang mengaduk hingga larut. Masukkan gula pasir ke dalam elemeter sebanyak 40 ml sehingga total di dalam elemeter sejumlah 80 ml. Kemudian aduk rata dengan menggunakan batang pengaduk. Tuangkan kunyit asli yang sudah diperas hingga menghasilkan sebuah cairan ke dalam gelas beker. Masukkan semua bahan ke dalam plat tetes menggunakan pipet tetes. Letakkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam tiap-tiap bahan secara bersamaan. Perhatikan reaksi yang terjadi. Hasil dari tes menunjukkan mangga bersifat asam, pir bersifat asam, jeruk bersifat asam, kunyit bersifat asam. Dan selanjutnya garam bersifat netral, gula bersifat netral. 7 kabel. Lilitkan kabel menjadi 2 arus. Kemudian sambungkan ke voltmeter. Pada masing-masing bagian arus, sambungkan baterai, bohlam, dan paku, masing-masing 1 buah. Menguji mangga padat menggunakan voltmeter yang menghasilkan elektrolit lemah dengan lampu redup sejumlah 1,2 volt. Uji coba pir padat dengan voltmeter yang memberikan hasil elektrolit lemah dengan lampu redup sebesar 1,1 volt. Tes elektrolit jeruk padat menggunakan voltmeter dan memberikan hasil elektrolit lemah dengan lampu redup sejumlah 1,2 volt. Menguji mangga cair menggunakan voltmeter yang menghasilkan elektrolit kuat dan lampu terang sebesar 1,3 volt dan bergelambung.
Selanjutnya ada tes elektrolit pir cair. Tes elektrolit pir cair dengan voltmeter dan menghasilkan elektrolit lemah dengan lampu redup sejumlah 1,2 volt. Dan selanjutnya adalah menguji elektrolit jeruk cair dan memberikan hasil elektrolit kuat dengan lampu terang sebesar 1,2 volt dan bergelembung. Uji elektrolit kunyit cair menggunakan voltmeter yang menghasilkan elektrolit lemah dengan lampu redup sejumlah 1,2 volt. Tes elektrolit garam padat dengan menggunakan voltmeter yang memberikan hasil elektrolit kuat dengan lampu terang sebesar 1,3 volt. Tes elektrolit garam cair menggunakan voltmeter yang menghasilkan elektrolit kuat dengan lampu terang sejumlah volt 1,1 volt. Menguji gula padat dengan menggunakan voltmeter dan memberikan hasil elektrolit kuat dengan lampu terang sejumlah 1,2 volt. Tes elektrolit gula cair dengan voltmeter yang menghasilkan elektrolit lemah dengan lampu redup sebesar 1,2 volt. Dan yang terakhir ada kesimpulan, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua jenis, yaitu elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki daya hantar listrik yang baik yang mempunyai gelembung dan lampunya terang. Contohnya adalah garam, jeruk, dan mangga cair. Dan yang kedua adalah elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik namun dengan arus yang buruk. Akibatnya lampu menyala dengan redup. Contohnya adalah kunyit, gula, dan pir cair, mangga, pir, jeruk, garam, dan gula padat. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Yang sebagaimana larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, tidak terjadi proses ionisasi, lampu tidak menyala, dan tidak ada gelembung gas.